Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Di sini kami ingin mempresentasikan rangkuman artikel dengan judul artikel Mediating Effect of Leader Behavior on Organizational Knowledge Sharing and Manufacturing Firms. Lanjut. Sebelum masuk ke hasil rangkuman, di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Yoga Pasha Koswara Putra, Aldin Firdaus, Muhammad Faisal Rafif, Muhammad Farah Suhardi, Nur Faliza Damayanti, Isa Fadia Kaulika, Muhammad Sayuti, Deandra Hudri Ruspan, dan M. Atila Ibes. Lanjut ke bagian materi. Nah, pada bagian ini kita akan menjelaskan latar belakangnya dulu. Pembagian pengetahuan merupakan elemen kunci untuk meningkatkan inovasi dan daya saing perusahaan. Namun, efektivitasnya bergantung pada faktor organisasi seperti desain kerja, sistem penghargaan, komunikasi informasi, dan perilaku pemimpin. Dalam banyak kasus, perusahaan manufaktur di Nigeria belum sepenuhnya memanfaatkan pembagian pengetahuan karena struktur yang tidak mendukung dan kurangnya peran aktif dan dari pemimpin. Adapun metodologi yang kami digunakan pada penelitian tersebut yaitu menggunakan sampel sebanyak 282 responden dari 18 perusahaan manufaktur di Nigeria. Kemudian analisis yang digunakan yaitu partial least squares atau SAM-PLS, structural equation modeling dengan pendekatan menggunakan alat Smart PLS versi 3.9, kemudian variabel itu menggunakan variabel desain kerja, sistem penghargaan, komunikasi informasi, perilaku pemimpin, dan daya saing perusahaan. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Nah, studi ini bertujuan untuk menyelidiki peran perilaku pemimpin sebagai mediator dalam hubungan antara pembagian pengetahuan, organisasi atau knowledge sharing, dan daya saing perusahaan manufaktur khususnya dalam konteks negara berkembang seperti Nigeria. Adapun temuan dan analisis, yang pertama, knowledge sharing berpengaruh positif terhadap daya saing perusahaan. Perusahaan yang mendorong pembagian pengetahuan cenderung lebih inovatif dan kompetitif. Yang kedua, perilaku pemimpin memediasi hubungan antara knowledge sharing dan daya saing. Kepemimpinan yang konstruktif memperkuat dampak positif bagi pengetahuan. Dan yang terakhir, desain kerja sistem penghargaan dan komunikasi informasi secara langsung, tidak langsung melalui pemimpin meningkatkan daya saing. Struktur kerja yang mendukung intensif yang adil dan komunikasi yang baik mempercepat aliran pengetahuan. Selanjutnya ada kontribusi penelitian. Studi ini menambahkan wawasan baru dalam literatur manajemen pengetahuan, terutama dengan menekankan peran mediasi dari perilaku pemimpin dalam konteks negara berkembang. Selanjutnya rekomendasinya yaitu yang pertama itu pemimpin perlu secara aktif menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pembagian pengetahuan. Dan yang kedua, desain kerja harus mendorong kolaborasi antar individu dalam perusahaan dan juga meningkatkan inovasi yang dimiliki atau diciptakan oleh anggota-anggota di perusahaan itu. Untuk selanjutnya, silakan Faisal. Oke, untuk selanjutnya adalah sistem penghargaan yang harus adil dan juga harus dalam bentuk komunikatif yang baik. Sehingga jika diterapkan, maka karyawan akan termotivasi untuk memberikan yang lebih bagi perusahaan. Dan juga karyawan akan secara otomatis berbagi pengetahuan. Lalu melakukan investasi dalam teknologi untuk membantu arsip ataupun mendukung manajemen pengetahuan atau berbagi pengetahuan. Selanjutnya, implikasi dan batasan. Yang pertama, implikasi. Penelitian ini memberikan panduan praktis bagi manajer di perusahaan manufaktur untuk meningkatkan daya saing melalui strategi berbagi pengetahuan.
Yang kedua, selanjutnya ada batasan utama. Batasan utama adalah penggunaan desain survei lintas waktu dan fokus hanya pada sektor manufaktur di Nigeria. Penelitian di masa depan disarankan untuk menggunakan pendekatan longitudinal dan memperluas cakupan sektor industri. Terima kasih. Sekian rangkuman yang kami presentasikan mengenai artikel tersebut. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.